Suara jangkrik mengisi keheningan malam di desa Sukodadi. Bulan menggantung penuh di langit, menyinari setiap sudut jalan tanah yang membelah ladang dan rumah-rumah kayu beratap genteng merah. Di ujung desa berdiri sebuah pos ronda sederhana dari kayu jati tua. Lampu teplok menggantung di tiang bambu, remangnya cukup untuk menerangi sekeliling. 3 warga desa duduk bersila di dalam pos ronda itu. Pak Tarmo, si paling tua, mengenakan sarung dan kaos oblong lusuh. Di sebelahnya ada Juki, anak muda yang dikenal cerewet tapi cekatan. Dan terakhir ada Darto, lelaki setengah baya yang gemar ngemil dan tertawa keras. Dar, Pak Tarmo menoleh sambil menyulut rokok kretek. Kamu bawa apa itu? Bau-bau enak. Darto langsung menyodorkan kantong plastik. Ini loh, gorengan dari rumah. Ada bakwan, tahu isi, sama tempe mendoan, sisa jualan istri tadi. Juki langsung menyambar 1 tahu isi. Wah, mantap ini. Tahu isinya pedas ya? Iya, dikasih cabai rawit utuh di dalamnya, kata Darto sambil tergelak. Biar kaget yang makan. Mereka bertiga tertawa. Hembusan angin malam menyusup dari sela-sela dinding pos ronda, membuat suara daun pisang di kebun belakang pos berdesir perlahan. Besok kita kerja bakti lagi ya? Tanya Pak Tarmo. Siap, saut Juki semangat. Saya bagian ngecat papan nama balai desa, biar nggak pudar kayak muka mantan. Lah, kamu kan belum pernah pacaran, ejek Darto. Ya. Makanya saya nunggu warisan cinta dari Pak Tarmo ini, jawab Juki cepat, membuat Pak Tarmo batuk karena menahan tawa sambil menghisap rokoknya. Ngobrolan terus berlanjut. Mereka saling cerita soal hasil panen padi yang bagus tahun ini. Hujan turun dengan teratur, pupuk dapat bantuan dari pemerintah, dan hama pun nyaris tak ada. Sawah Pak Tarmo bahkan katanya panen 2 kali lipat dari biasanya. Makanya saya bisa beliin cucu saya sepeda baru, ucap Pak Tarmo dengan senyum bangga. Itu sepeda warna biru. Kalau sore dia muter-muter keliling desa, semua orang pasti tahu itu cucu saya. Enak ya punya cucu, celetuk Darto. Aku mah punya cicilan. Mereka tergelak lagi. Canda, tawa, dan remang lampu teplok membuat malam itu terasa hangat. Seakan tak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Desa kita ini memang adem ya, ucap Juki sambil memandangi langit malam. Orang-orangnya rukun, nggak ada yang aneh-aneh, gotong royong jalan terus. Anak-anak sekolah semua. Rasanya kayak surga kecil. Iya, bener, angguk Darto. Dan semoga tetap begini terus. Nggak ada yang berubah. Pak Tarmo hanya mengangguk pelan. Ia menatap gelap di kejauhan, seakan ada yang terlintas dalam benaknya, tapi tak ia ucapkan. Malam itu di pos ronda desa Sukodadi, semuanya terasa seperti biasa. Suasana damai, tawa lepas, dan aroma gorengan yang menggoda. Kalian sadar nggak? Ujar Juki sambil mengunyah tempe mendoan. Semenjak jalan baru itu dibangun, orang luar jadi makin sering lewat Sukodadi. Iya, bener, saut Darto menyuap setengah bakwan ke mulutnya. Tadi sore aja ada 2 mobil plat luar kota lewat sini. Kenceng banget ngebutnya. Mana sempit jalannya. Pak Tarmo mengangguk pelan. Itu jalan pintas ke kota. Dulu tanahnya milik Pak Karno. Tapi setelah dijual ke orang luar, langsung dibangun jalan. Gampang memang, tapi ya, bisa jadi 2 mata pisau. Kenapa, Pak? Tanya Juki penasaran. Orang luar nggak selalu ngerti cara kita hidup di sini, jawab Pak Tarmo. Desa kita ini hidup dari kebersamaan, dari saling jaga dan percaya. Kalau yang datang bawa niat baik, ya syukur. Tapi kalau nggak, bisa merusak ketenangan. Juki diam sejenak, tampak mencerna. Tapi Sukodadi tetap istimewa, Pak. Lihat aja, tiap bulan kita ada arisan warga, ronda selalu jalan, gotong royong juga kompak. Nggak semua desa bisa kayak gitu. Darto ikut menimpali. Belum lagi hasil bumi kita loh. Padi bagus, sayur mayur subur, bahkan buah naga di kebun Pak Slamet itu sekarang udah mulai panen. Betul, kata Pak Tarmo sambil membenarkan duduknya. Dulu kita cuma nanam singkong dan jagung, sekarang udah mulai tanam hortikultura. Anak muda di sini juga nggak malu jadi petani. Juki nyengir bangga. Termasuk saya, Pak. Walaupun kadang tangan ini lebih banyak pegang HP, tapi kebun tetap saya urus. Biar kata generasi digital tetap cinta tanah. Bagus, puji Darto sambil menepuk pundak Juki. Yang penting kita tetap jaga apa yang udah ada. Alamnya, warganya, dan ya, sejarahnya juga. Pak Tarmo menoleh, memandang ke arah jalan kecil yang membelah hutan bambu. Sukodadi ini bukan cuma tanah, tapi warisan. Dari leluhur. Setiap batu, setiap pohon di sini punya cerita. Kayak batu bulat di dekat sumur tua itu ya, celetuk Juki. Kata nenekku dulu itu batu tempat duduk Mbah Dukun pas zaman penjajahan. Pak Tarmo tersenyum samar. Iya. Banyak tempat di desa ini yang punya cerita sendiri. Tapi nggak semua cerita cocok diceritakan malam-malam begini. Darto tertawa kecil, walau nadanya sedikit kaku.
Wah, kalau udah Pak Tarmo ngomong gitu, biasanya habis ini ada kisah serem. Tapi kita kan nggak ngomongin hal serem malam ini, setelah Juki cepat mencoba mengganti suasana. Kita fokus ke hal-hal menyenangkan aja, kayak rencana panen raya bulan depan. Ah iya, Darto langsung semangat. Pak Lurah katanya mau adain lomba masak antar RT. Istri saya udah nyiapin resep baru, katanya sambal mangga muda campur teri. Buset, itu bisa bikin orang rela rebutan makan di lapangan. Tukas Juki sambil tertawa. Obrolan kembali cair. Malam makin larut, namun kehangatan tetap terasa di pos ronda itu. Di luar, suara binatang malam bersaut-sautan seperti mengiringi percakapan para penjaga desa yang setia. Desa Sukodadi dengan segala ketenangannya tetap berdetak seperti biasa, perlahan tapi pasti. Dan malam itu masih milik mereka. Masih milik Sukodadi. Angin malam mulai bertiup lebih kencang. Lampu teplok di pos ronda sesekali berayun pelan ditiup angin. Darto menggigil kecil dan merapatkan jaket tipisnya. Kalian udah dengar kabar dari RT sebelah belum? Tanya Darto tiba-tiba dengan nada setengah bisik. Juki mengunyah gorengan terakhirnya. Kabar apa toh? Katanya di belakang kebun pisang Bu Minah, beberapa warga dengar suara tangisan malam-malam, jawab Darto. Matanya melirik ke arah jalan setapak yang mengarah ke kebun tersebut. Tangisannya kayak suara perempuan, tapi panjang dan serak. Pak Tarmo langsung mendecak pelan. Iya, aku juga dengar dari Pak Diran. Katanya suara itu muncul 3 malam berturut-turut, persis jam 2 dini hari. Wah, jangan-jangan Juki menatap keduanya dengan mata membesar. Itu, Kalong Wewe. Seketika suasana jadi hening, bahkan jangkrik pun terasa sunyi. Belum tentu, ujar Pak Tarmo hati-hati. Itu baru desas-desus, belum ada yang benar-benar melihat. Tapi kalau sampai suara tangisan muncul terus-terusan, itu pertanda, Pak, bisik Darto sambil menoleh ke arah kebun. Ibu saya dulu pernah cerita, kalau kalong wewe mulai terdengar, biasanya dia sedang cari mangsa. Juki langsung duduk lebih tegak. Tapi itu cuma mitos kan? Maksudku, kita kan sekarang udah zaman modern. Masa ia masih percaya sama begituan? Pak Tarmo mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembus pelan. Bukan soal percaya atau enggak, Ki. Tapi kadang hal-hal kayak gitu muncul bukan karena zaman, tapi karena sesuatu yang terusik. Maksudnya, terusik gimana? Darto bertanya, suara pelannya nyaris tenggelam oleh desir angin. Dulu, lanjut Pak Tarmo, di balik kebun pisang itu ada sumur tua yang katanya nggak boleh ditutup. Tapi 2 minggu lalu, sumur itu diratakan dan dipakai buat lahan tanam singkong. Padahal orang tua dulu udah wanti-wanti. Juki menelan ludah. Sumur yang dekat batu bulat itu? Iya, jawab Pak Tarmo. Batu itu juga bukan sembarang batu. Tempat itu dianggap wingit, bukan buat ditanami, apalagi diuruk. Darto mulai gelisah. Tapi, kita nggak bisa langsung nuduh itu kalong wewe kan? Pak Tarmo menatap langit yang mendung samar. Benar, belum ada yang tahu pasti. Tapi kalau suara-suara itu terus muncul dan makin dekat ke perkampungan, ya kita harus mulai waspada. Juki mencoba tertawa meski terdengar kering. Wah, kalau gitu saya bakal tidur pakai sarung 7 lapis. Biar apa? Tanya Darto heran. Biar kalau digondol kalong wewe, dia capek dulu buka sarungnya satu-satu, jawab Juki sambil nyengir. Tawa tipis terdengar, tapi cepat padam. Suasana kembali sunyi. Angin mendesir, dan dari kejauhan terdengar suara ranting patah, entah dari arah mana. Mereka bertiga saling pandang. Tak ada yang bicara. Tapi masing-masing tahu, ada sesuatu yang mulai berubah di Sukodadi. Dan malam ini, desas-desus itu baru permulaan. Malam terus bergulir, dan embun mulai turun tipis di atap pos ronda. Darto merapatkan jaketnya, matanya tak lepas dari kebun gelap di kejauhan. Pak Tarmo, gumamnya pelan. Emang pernah ada kejadian soal kalong wewe beneran di desa ini? Pak Tarmo diam sejenak. Ia menunduk, seperti sedang mengorek ingat memori yang sudah lama dikubur. Asap rokoknya mengepul pelan, membaur dengan dinginnya udara. Ada, jawabnya akhirnya. Suaranya berat. Tahun 1983. Waktu itu aku masih remaja. Sukodadi belum seperti sekarang. Jalanan masih tanah merah, lampu cuma 1-2, dan rumah warga masih jarang. Juki langsung duduk lebih dekat. Terus, gimana ceritanya, Pak? Pak Tarmo menarik napas panjang. Ada seorang gadis, namanya Sri. Umurnya baru 16, anak satu-satunya keluarga Pak Wiryo. Cantik, pintar, dan ramah. Satu malam dia pamit ke ibunya mau ngambil air di sumur tua belakang rumah. Suara malam seperti ikut menahan napas. Tapi Sri nggak pernah balik, lanjut Pak Tarmo. Ibunya panik. Warga nyari ke sana kemari, dari hutan kecil sampai pematang sawah. Tapi yang mereka temukan cuma ember kayu dan selendangnya nyangkut di ranting pohon pisang. Darto bergidik. Dan nggak ketemu sampai sekarang?
Pak Tarmo mengangguk. Pak Wiryo bahkan sampai manggil orang pintar dari luar kota. Dibilangnya, Sri diambil kalong wewe. Karena katanya malam itu dia bersiul waktu jalan ke sumur. Padahal, orang tua dulu selalu larang siulan malam-malam. Juki menelan ludah. Kenapa sih dilarang? Katanya, siulan bisa manggil mereka yang gak kasat mata. Apalagi kalau malam sunyi, bisa bikin mereka datang. Darto langsung meringkuk kecil, menatap gelisah keluar pos. Ya, semoga aja yang sekarang cuma suara angin atau binatang. Bukan dia. Pak Tarmo tidak menjawab. Ia hanya mematikan rokoknya dan berdiri, meregangkan badan. Yang penting, kita jaga desa ini. Jangan banyak langgar yang sudah jadi pantangan. Kita hidup dari alam, ya harus tahu diri. Juki ikut bangkit berdiri, menepuk-nepuk celananya. Besok saya ikut ronda lagi, Pak. Kalau bisa bawa kentongan yang lebih gede. Biar kalau ada yang aneh, bisa langsung ribut sekampung. Darto setuju, meski nada suaranya masih setengah takut. Saya bawa lampu tambahan aja deh, sama bawain gorengan lagi, biar nggak fokus mikir yang serem-serem. Ketiganya pun menutup malam dengan saling berjabat tangan. Lampu teplok dipadamkan perlahan, dan suara langkah kaki mereka terdengar sayup menyusuri jalan desa. Tapi dari arah kebun pisang di ujung sana, angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Seolah ada yang ikut mendengar obrolan mereka. Diam, menanti. Dan malam Sukodadi pun kembali tenggelam dalam keheningan yang tak sepenuhnya biasa. 2 malam setelah obrolan di pos ronda itu, desa Sukodadi mulai terasa berbeda. Suasana yang biasanya hangat dan akrab, kini seperti dibungkus kegelisahan yang tak kasat mata. Para ibu tak lagi membiarkan anak-anak bermain hingga petang. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal. Bahkan suara tawa malam hari mulai jarang terdengar. Lalu malam itu datang. Malam keempat sejak suara tangisan misterius pertama kali terdengar. Juki kembali berjaga di pos ronda, kali ini bersama Darto dan 2 warga lain, Pak Surya dan Anto. Pak Tarmo malam itu tidak datang, katanya sedang tidak enak badan. Hawa malam terasa lembab dan berat, kabut turun lebih awal dari biasanya, dan suara jangkrik menghilang. Sejak kapan suara jangkrik nggak ada? Tanya Juki pelan sambil menatap pekat malam di luar pos. Anto yang duduk di sudut menatap bingung. Baru nyadar juga Ki, biasanya malah ribut banget. Darto menyalakan senter, memutarnya ke kanan dan kiri. Ini aneh, suasananya kayak dicekam sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara "krik". Suara seperti ranting besar patah dari arah kebun pisang. Semua langsung diam. Juki berdiri perlahan, mengambil pentungan kayu yang tergantung di dinding pos ronda. Darto menggenggam senter lebih erat. Ada yang jalan di kebun, bisik Pak Surya. Jangan-jangan musang, tebak Anto mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian terdengar tangisan. Pelan, parau, serak. Tangisan perempuan, panjang, menusuk, dan membuat bulu kuduk berdiri. Tangisan itu datang dari arah sumur tua yang dulunya ditimbun. Tak lama kemudian terdengar suara dedaunan bergesekan. Lalu hening. Juki menatap Darto dengan wajah tegang. Itu bukan musang, toh. Mereka semua berdiri, senter diarahkan ke kebun. Kabut makin tebal. Samar-samar, terlihat sesosok bayangan tinggi dan kurus, berdiri kaku di antara pohon pisang. Rambutnya panjang tak beraturan, menutupi hampir seluruh wajah. Badannya membungkuk aneh, seperti tulangnya patah dan disambung asal-asalan. Kalong wewe! Tak ada yang bersuara. Tubuh mereka membeku. Sosok itu menunduk. Lalu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dari balik rambut kusutnya, terlihat mata merah menyala, menatap lurus ke arah pos ronda. Lalu, tapi senyumnya bukan senyum biasa, senyum lebar yang tidak manusiawi, penuh gigi tajam, dan suara napas berat mendesing keluar dari sela-selanya. Teriakan Anto memecah malam. Mereka langsung lari dari pos ronda tanpa sempat mengunci apapun. Di belakang mereka terdengar suara cakaran, ranting-ranting patah, dan tawa kecil yang melengking, seperti tawa anak kecil, tapi serak dan penuh kemarahan. Desa Sukodadi tak lagi tenang malam itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah di atap rumah, jendela yang diketuk pelan, dan ada pula yang melihat bayangan tinggi melintas cepat di jalan setapak. Seekor anjing penjaga ditemukan mati esok paginya, lehernya patah, matanya menatap kosong ke langit. Dan sejak malam itu, satu pesan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Jangan berjalan sendiri selepas Isya, dan jangan dekat-dekat kebun pisang, apalagi sumur tua. Kalong Wewe telah kembali ke Sukodadi. Dan dia tidak hanya menangisi kepergian masa lalu. Kini, dia mencari sesuatu. Malam ke-7 sejak kemunculan sosok itu. Langit Sukodadi tertutup mendung gelap. Angin bertiup kencang, membuat genteng-genteng tua berderit keras.
Lampu-lampu di rumah warga seringkali berkedip tak menentu, dan ayam-ayam berkokok tak wajar di tengah malam. Di pos ronda, hanya Pak Tarmo dan Darto yang berjaga. Juki belum kelihatan sejak 2 malam lalu. Katanya mendadak sakit dan tak keluar kamar. Suasana pos terasa muram. Obrolan tidak lagi riang. Bahkan, secangkir kopi pun dibiarkan dingin begitu saja. "Terlalu lama kita diam toh," ucap Pak Tarmo pelan. "Sesuatu harus dilakukan." Darto menatapnya ragu. "Tapi, kita bisa apa, Pak? Semua orang takut, bahkan Pak RT juga nggak berani keluar malam." Pak Tarmo memandang gelap ke arah kebun pisang yang sudah dipagari seadanya oleh warga. "Aku kenal seseorang, orang pintar dari lereng Merbabu. Besok pagi aku ke sana." Tiba-tiba terdengar jeritan lantang menembus malam. Darto berdiri refleks. "Itu dari arah timur, Pak." Mereka berlari ke arah suara. Beberapa warga yang mendengar ikut keluar rumah membawa obor dan senter. Suara jeritan berubah menjadi isak, tangisan. Pelan namun memilukan. Mereka mengikuti suara itu hingga sampai ke pinggir kebun singkong, dekat sumur tua yang dulu ditimbun. Dan di sana, seseorang berdiri membelakangi mereka. Perempuan dengan rambut menjuntai menutupi wajah tubuh tinggi kurus, mengenakan kain panjang lusuh berwarna kehitaman. Bahunya berguncang, menangis. Darto melangkah maju dengan senter gemetar di tangan. "Ibu, siapa? Siapa di sana?" Perempuan itu berhenti menangis. Lalu perlahan ia menoleh. Tapi bukan wajah manusia yang mereka lihat. Wajah itu kosong, mata besar merah menonjol, kulitnya pucat seperti lilin lama, dan mulutnya robek sampai ke pipi, penuh gigi hitam bergerigi. Darah menetes dari mata dan mulutnya. Seseorang di belakang langsung jatuh pingsan. Yang lain berteriak panik dan mundur terbirit-birit. Perempuan itu, Kalong Wewe, mengangkat tangan panjangnya yang seperti sayap kelelawar yang mengering. Lalu dengan satu teriakan memekakkan telinga, ia melompat ke langit seperti bayangan burung hitam besar, melayang di atas kebun dan lenyap ke dalam gelap. Pak Tarmo dan Darto berdiri kaku. Wajah mereka tak lagi menunjukkan keberanian. Karena saat sosok itu terbang, mereka sempat melihat. Di bawah kakinya menggantung kepala kambing dan tangan kecil anak-anak. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam sejarah Sukodadi. Dan esok paginya, Juki tak lagi ditemukan di rumahnya. Hanya ada sarung yang tergulung rapi dan selendang lusuh berbau anyir tergantung di jendela kamarnya. Kalong Wewe telah memilih mangsanya. Dan itu baru permulaan. Pagi itu, kabut belum juga hilang meski matahari sudah naik tinggi. Warga desa Sukodadi berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka cemas, lelah, dan ketakutan. Kehilangan Juki membuat semua sadar. Ini bukan lagi sekadar cerita nenek moyang. Pak Tarmo berdiri di depan, menggenggam kitab kuno dan secarik kain putih bertuliskan raja. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang pintar dari lereng Merbabu yang katanya bisa bicara dengan makhluk gaib. Yang datang ke desa ini bukan sembarang makhluk, kata Mbah Karyo dengan suara berat. Dia tak hanya menyimpan dendam, tapi juga kesedihan yang dalam. Dan selama kita hanya takut, dia akan terus berkeliaran. Warga mulai bergumam. Ada yang menangis. Tapi tak sedikit pula yang mengangguk, siap untuk melawan, meski dengan hati gentar. Malam itu, sebuah ritual tolak bala dilakukan. Di tengah alun-alun, mereka menyalakan api unggun besar. Kembang 7 rupa, minyak wangi, dan dupa dibakar. Semua warga berkumpul dalam lingkaran, membaca doa bersama. Mbah Karyo memimpin, membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, mengelilingi api dengan seikat alang-alang dan pisang raja. Lalu, tepat di tengah malam, angin besar berembun. Api unggun hampir padam, dedaunan beterbangan. Dari kejauhan terdengar suara tangisan panjang, seperti suara Sri yang dulu hilang. Lalu berubah menjadi jeritan marah Kalong Wewe. Mbah Karyo menancapkan keris pusaka ke tanah. Jiwa-jiwa yang tertinggal, kembalilah. Jangan berkeliaran, tempatmu bukan lagi di sini. Dan tiba-tiba, hening. Tak ada angin, tak ada tangisan. Bahkan suara malam pun lenyap. Sejak malam itu, tak ada lagi jeritan. Tak ada bayangan di kebun, tak ada tangisan dari sumur. Juki memang tak kembali, tapi di pagi hari, warga menemukan sebuah kalung pemberian ibunya, tergantung di pintu pos ronda, utuh dan harum seperti bunga melati. Desa Sukodadi kembali perlahan pulih. Anak-anak mulai bermain di halaman rumah. Pasar kembali ramai. Tawa kembali terdengar di pos ronda. Warga mulai merapikan kebun, memperbaiki pagar sumur tua, dan mengadakan selametan rutin setiap malam Jumat Legi. Sebagai bentuk syukur dan penghormatan pada alam serta makhluk tak kasat mata. Pak Tarmo kembali duduk di pos ronda tiap malam,
Kali ini sambil tersenyum melihat anak muda ronda sambil ngopi dan bercanda. Yang penting, katanya suatu malam, kita ingat bukan cuma manusia yang hidup di dunia ini. Tapi selama kita hidup rukun, sopan, dan saling menjaga, insya Allah mereka pun tak akan mengganggu. Desa Sukodadi pun kembali menjadi desa yang dulu, rukun, damai, dan penuh berkah. Tamat.